Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah reported speech. Reported speech adalah ketika kita merepresentasikan kalimat yang dikatakan oleh orang lain atau kita sendiri. Ada dua tipe pokok reported speech, yaitu direct speech atau kalimat langsung dan indirect speech atau kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah representasi kata-kata yang sebenarnya yang dikatakan orang. Dengan kata lain, kalimat langsung adalah kalimat yang berasal dari ungkapan, misalnya pernyataan dari seseorang tanpa adanya perantara dan tanpa merubah apa yang ia utarakan. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah representasi apa yang dikatakan orang yang tidak menggunakan kata-kata persisnya. Dengan kata lain, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan kembali ucapan yang pernah dikatakan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Pelajari situasi ini. Anda melihat Boy kemarin, dan Anda mau memberitahu orang apa yang dia katakan. Nah, ada dua cara untuk melakukan ini. Cara pertama, Anda bisa mengulangi kata-kata Boy secara langsung. Boy said, "I'm feeling ill." Sebagai catatan, dalam penulisan, kita menggunakan tanda petik untuk menunjukkan kalimat langsung. Cara kedua, Anda bisa menggunakan kalimat tidak langsung. Boy said that he was feeling ill. Perhatikan, pada kalimat tidak langsung di situasi ini, tanpa ada tenses yang telah bergeser atau bergerak mundur dalam waktu. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ingatlah istilah-istilah yang kita pakai dalam video ini. Ada klausa pelaporan. Dalam contoh ini terdiri atas subjek dan verba pelaporan. Subjeknya dalam contoh ini adalah boy. Sedangkan verba pelaporannya dalam contoh ini adalah said. Lalu ada konjungsi. Dalam contoh ini adalah that. Dan ada klausa dilaporkan. Dalam contoh ini adalah I'm feeling ill untuk kalimat langsung dan he was feeling ill untuk kalimat tidak langsung. Lantas, bisakah Anda membedakan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu? Oke, sekarang ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu.
Dalam kalimat tidak langsung, terhadap klausa dilaporkan, kita sering menggunakan tenses atau kala yang lebih jauh ke belakang daripada tenses aslinya. Ini disebut backshift. Backshift mengacu pada perubahan yang kita buat terhadap verba aslinya di dalam kalimat tidak langsung karena waktu telah berlalu antara saat berbicara dan waktu laporan. Sekarang perhatikan, tabel ini menunjukkan perubahan backshift. Akan tetapi, khususnya past perfect dan sebagian penggunaan verba model tidak mengalami perubahan dalam kalimat tidak langsung. Silakan pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu untuk memperhatikan tabel ini. Sekarang, perhatikan aplikasi backshift atau contoh-contoh perubahan tenses dalam kalimat tidak langsung sebagai berikut. Present simple. She always wears a coat. To past simple. He said that she always wore a coat. Present continuous. I'm looking for my keys. Past continuous. She said that she was looking for her keys. Present perfect. She has written 3 letters for her friend. Past perfect. He said that she had written 3 letters for her friend. Past simple. My friend gave me a bar of chocolate. Past perfect. He said that his friend had given him a bar of chocolate. Will. I will finish my report in 2 days. Would. He said that he would finish his report in 2 days. Can. I can speak English. Could. She said she could speak English. May. I may invite them to dinner. Might. She said that they might invite them to the dinner. Must.
I must go to the bank and get some money. Had to. She said she had to go to the bank and get some money. Have to. I have to submit this assignment by 3 p.m. tomorrow. Had to. She said that she had to submit this assignment by 3 p.m. tomorrow. Sekarang, mari kita rinci lebih dalam lagi aturan-aturan dalam konversi direct speech menjadi indirect speech. Inilah langkah-langkah bagaimana melakukan konversi kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Aturan pertama, hilangkan tanda petik yang mengapit teks yang dikatakan. Tanda petik atau tanda kutip adalah indikasi pokok kalimat langsung. Jadi, krusial untuk menghilangkannya apabila kita mau membuat kalimat tidak langsung. Aturan kedua, pertahankan tenses verba pelaporan, karena ini berarti mempertahankan konsistensi laporan. Kelihatan ya dari kata-kata berwarna biru dalam contoh-contoh kalimat ini. Setelah itu, sebagai pengganti tanda koma yang memisahkan klausa pelaporan dari klausa dilaporkan, kita bisa menambahkan konjungsi that, seperti pada contoh A, yakni untuk melaporkan pernyataan. Perhatikan ya kata-kata berwarna kuning dalam contoh-contoh kalimat ini. Akan tetapi, jika kalimat tidak langsung melaporkan pertanyaan ya tidak ataupun pertanyaan alternatif, maka jangan gunakan konjungsi that, tetapi gunakanlah konjungsi if, seperti pada contoh B. Adapun jika pertanyaan diawali dengan kata who, whom, what, when, where, why, how, maka tidak perlu kata tambahan seperti pada contoh C. Itu kemudian klausa dilaporkan jangan berbentuk pertanyaan, tetapi harus dalam bentuk deklaratif atau pernyataan, seperti yang digarisbawahi pada contoh B dan contoh C. Selain itu, jika kalimat tidak langsung melaporkan perintah ataupun permintaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka jangan gunakan konjungsi that, tetapi gunakanlah to infinitive, seperti pada contoh D. Aturan ketiga, ubah pronoun atau kata ganti berdasarkan siapa pembicaranya, pelakunya, ataupun penerima aksinya.
Perhatikan ya kata-kata berwarna hijau dalam contoh-contoh kalimat ini. Perubahan kata ganti yang tepat dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman seluruh teks. Jika kata ganti tidak diubah, mungkin membingungkan pembaca atau pendengar tentang siapa yang mengatakan atau melakukan aksi dalam kalimat itu. Selain itu, kita juga mengubah kata demonstratif, kata penunjuk, serta kata keterangan waktu dan tempat. Hanya jika tidak lagi akurat. Aturan keempat. Lakukan backshift hanya jika diperlukan. Dalam kalimat tidak langsung, kita tidak perlu mengubah tenses klausa dilaporkan jika apa yang dikatakan orang itu masih benar atau masih relevan atau belum terjadi. Nah, ini bisa jadi ketika orang itu berbicara tentang masa depan atau ketika orang itu menggunakan present tense dalam kata-kata aslinya. Jadi, dalam kalimat tidak langsung, perubahan tenses klausa dilaporkan haruslah mempertimbangkan korelasi antara laporan dan ide pada teks yang dikutip. Sekarang kerjakan soal-soal latihan ini ya. Submit jawabannya ke e-learning STMID Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Teruslah subscribe Tasur. Dan jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah.